Bapak Ibu, selamat malam. Shalom. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Raja kita, buat Yesus. Saya percaya malam hari ini Yesus selalu hadir di rumah penyembahan. Dan saya percaya malam hari ini bukan malam yang rutinitas, tetapi malam yang penuh terobosan Tuhan. Amin. Ada amin? Amin. Ada amin Bapak Ibu. Mari saya jemput jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus yang kita sembah, Dia Raja di atas segala raja. Dia Yesus yang termulia. Dia akan hadir malam hari ini. Dan saya percaya terobosan-terobosan akan terjadi. Amin. Bagi semua jemaat di rumah penyembahan. Setuju dengan perkataan saya, katakan amin. Amin. Berikan tos satu dengan yang lain. Berikan salam, katakan termulialah Engkau Yesus. Yesus yang termulia. Haleluya. Yesus yang terdahsyat. Haleluya. Thank you. Haleluya. Satukan hati kita, roh kita untuk menyembah Yesus. Haleluya. Yesus yang termulia. We worship you. Yesus yang terdahsyat. Oh, haleluya. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu Tuhan penuhi kami. Mengalir Tuhan. Yesus, kami sembah, kami agungkan Yesus. Haleluya. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak dimuliakan. Yesus. Ora la bashara la bayara la la bashe. We worship. We worship. Dahsyat Kau Yesus. Ajaib Kau Yesus. Yesus. Layak Kau layak disembah Tuhan. Kau yang termulia. layak disembah, diagungkan selama-lamanya. Yesus mengalir Tuhan. Lawat kami Yesus. Kami perlu Yesus. Mengalir kuasa Tuhan. Mengalir Yesus. Haleluya. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Ketika Yesus. mereka mengangkat tangan Tuhan, mereka dijamah dan dilepaskan nama oleh Yesus. kuasa-Mu. Malam hari ini kami sungguh percaya, 2 orang 3 berkumpul di dalam nama Yesus. Dalam nama Engkau Yesus. ada di tengah-tengah Yes. kami Tuhan. Amin. Lawat umat-Mu malam hari ini yang duduk di depan, di tengah, di belakang, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami terobosan dari Tuhan. Malam hari ini kami berdoa, segala ketidakpercayaan, segala kekhawatiran di dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan pergi, Dalam nama lenyap di Yesus. dalam nama Yesus. Dalam nama Lawat Yesus. kami malam hari ini Tuhan. dalam nama Kami Yesus. materaikan ibadah malam hari ini Ya, Tuhan. di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji, yang siap menyembah Yesus, bersama-sama kita katakan amin, bersorak-sorak yang paling meriah bagi nama Yesus Tuhan. Gereja Tuhan boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Mulialah nama
namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan, Kau yang termulia Yesus. berkat-Mu atas kami Tuhan atasku melimpah. melimpah. Yes. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Sekali lagi katakan mulialah. Mulialah namamu Tuhan, Yes, Lord. berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mari jemaat angkat tanganmu, katakan mulialah Tuhan. Namamu Tuhan. Amin. Yes. Berkat-Mu atasku melimpah. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Lebih lagi jemaat Tuhan saja. Mulialah. Yes, amin, terjadi dalam nama Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, lebih baik dari ini. Lebih kuat katakan mulialah. Mulialah. Ya Tuhan, Engkau yang termulia. Yes, amin. Amin, terima kasih Yesus. Katakan kudus, kudus. Kudus, kudus. Amin. Engkau kudus Yesus. Suci, Suci. Selamanya katakan kudus. kudus, Kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci. Selamanya. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan Engkau yang kudus Tuhan. kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau suci Yesus. Suci, Amin. sucilah Tuhan selamanya. Kudus,
Makasih Tuhan. Kau Yesus yang termulia. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan mulialah. Amin. Yesus Tuhanku besar. Amin. Dahulu, sekarang, dan sampai kasih-Nya tak pernah berubah. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Amin. Yesus Tuhanku, besar kuasa-Nya. Amin. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Lebih lagi katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhanku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhanku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah.
lebih baik dari ini Bapak Ibu. Katakan Yesus. Yesus. Amin. Ya Tuhan. Yesus. Engkau Tuhan kami. Kuasanya tidak akan pernah berubah. Yesus sanggup. Yes. Dia sanggup Tuhan. Yesus sanggup. Dalam nama Yesus terjadi. Dalam nama Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu. Dia Amin. Orang Basya. Amin. Ya Tuhan. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup. Sekali lagi dengan iman percayamu katakan. Yesus sanggup. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus. Yesus sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup.
Mari angkat tanganmu ke surga, gereja Tuhan. Sembah. Kami berikan penghormatan, kemuliaan, segala pujian hanya bagi nama-Mu. Jesus, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Lawan kami Tuhan. Oke, silakan duduk semuanya. Shalom, apa kabar? Biasa. Yang masih hidup angkat tangan. Yang masih hidup angkat tangan. Puji Tuhan. Karena saya lihat ini kalau orang-orang tidak angkat tangan lagi berarti dia sudah pergi atau sudah namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi saya percaya di sini orang-orang hidup. Amin. Doa yang membuat Anda hidup. Sesuai dengan namanya rumah penyembahan, saya percaya yang membuat Anda tetap hidup adalah doa. Dan saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan saya boleh ada hari ini di Kota Makassar, kemarin juga dari Toraja, terus lakukan KKR, besok kami ke Jakarta untuk melakukan KKR. Saya bersama dengan tim dari Surabaya dan Manado, mereka bersama-sama berkumpul. Jangan lihat pandang perawakannya. Ini anak-anak muda, berdiri dulu anak-anak muda, ayo, haleluya. Ini anak-anak muda yang bongkar bankir Jawa Timur. Mereka ada di Doli, mereka ada di tempat-tempat yang terbuang, di penjara-penjara, di tempat di mana Tuhan tidak ada, mereka hadir di sana. Dan saya berdoa biar anak-anak generasi muda, bukan cuma di Surabaya, tapi di seluruh Makassar terjadi lawatan besar. Silakan duduk semuanya, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Rex Sundarmo, kalau tidak kenal maka tidak. Saya orang Makassar juga, tapi sudah tinggal di kota Surabaya, sudah menikah, sudah jadi gembala di Surabaya. Anak saya 2, jadi tolong yang janda-janda jangan ganggu saya lagi, saya sudah bahagia. Amin. Saya sudah bahagia, puji Tuhan. Dan hari ini saya begitu bersuka cita kembali ke rumah sendiri, makan pangsit mie, makan terus makanan yang babi-babian, puji Tuhan. Itu langit terbuka, sepertinya malaikat menari-nari, haleluya. Dan hari ini saya akan bicara seperti dengan rumah penyembahan, saya akan bicara tentang doa. Penyembahan yang terjadi harus terjadi dengan doa. Bilang doa. Simple, tapi banyak orang yang salah. Kita akan belajar sama-sama, dan saya percaya mungkin hari ini kita berdoa tapi kita nggak dijawab. Berapa banyak orang berdoa tidak dijawab Tuhan? Berapa banyak Anda berjuang tidak terjadi mujizat? Dan sepertinya sudah tahunan, puluhan tahun, tapi tidak terjadi terobosan. Anda datang ke gereja sama saja, pulang sama saja, tidak mengalami dahsyatnya lawatannya Elohim. Dan saya berdoa ketika firman ini sudah diberitakan, sudah terjadi revival dalam hidupmu. Amin. Anda siap diberkati? Langsung saja, nggak lama-lama, Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Puji Tuhan, terima kasih. Baik Natawa, makasih. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Janganlah khawatir tentang apa pun juga. Bilang kanan kirimu, jangan khawatir. Delta bikin Anda khawatir, Covid bikin kita khawatir. Dan percaya, seringkali after Covid ekonomi susah. Entengannya doena bikin orang khawatir. Bilang kanan kiri kayak kau. Oke.
mau ngasih. Habis dimarahi istrinya, habis dimarahi suaminya, habis dimarahi semua orang, hatinya sedang tidak enak. Tapi dia datang, dia bilang, yes, aku baik. Itu kita datang dengan sebuah kebohongan. Bagaimana doaku bisa diterima Tuhan? Harusnya waktu kau datang marah, bilang Tuhan, saya hatiku tidak enak, tapi saya percaya waktu saya doa, Engkau buat aku bisa mengampuni yang bersalah kepada saya. Tuhan, saya sedang susah, tapi saya yakin waktu saya berdoa, Engkau beri saya iman, Engkau beri saya kekuatan menghadapi apa yang saya hadapi. Kita datang saja sudah bohong, di mana Tuhan mau bekerja? Amin. Kedua, kata doa bukan sekedar jujur, tapi komunikasi. Communicate with God. Dan anehnya kita suka salah. Saya kasih contoh sini, bro. Sini goyang pari. Ini saya kasih contoh. Nih, halo Shalom, apa kabar? Luar biasa. Sudah saya pulang. Saya ulang lagi. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Saya pulang lagi. Saya ulang lagi. Shalom, apa kabar? Bosan nggak? Setiap hari begitu bosan nggak? Bosan. Bayangkan kita datang sama Tuhan, setiap hari sama doanya. Itu bukan doa, itu lapor, Pak. Doa makan. Tuhan, terima kasih, kuduskan dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mau tidur Tuhan, kami mau tidur. Bangunkan kami dengan Tuhan apa? Dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati dalam nama Yesus, amin. Baru bangun dalam nama Yesus, sepanjang hari kami akan diberkati dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Anda hafal dan Anda bilang ada doa, Anda bohong. Bilang kanan kirimu, bukan kau. Di belakang lu gitu. Dan kita bilang kita komunikasi sama-sama Tuhan. Harusnya begini, Anda komunikasi, Anda tanya dia, siapa suruh kau duduk? Harusnya Anda sama Tuhan begini caranya. Bapak Ibu begini, Tuhan, terima kasih ya, saya hari ini sehat. Tahu gak Tuhan, saya tadi khotbah di Rupe, Tuhan diberkati sekali. Dan tadi habis makan di Rupe, habis khotbah di Rupe, dibawa ke Pimak, abang minum sarapan dari Jakarta Tuhan. Saya cerita, saya anggap dia bukan sekedar Tuhan, saya anggap dia sahabat, saya anggap dia teman. Saya cerita isi hatiku, saya tahu isi hatinya. Ketika saya membangun hubungan dengan Tuhan, itu yang dibilang doa. Tuhan tahu hatiku, saya tahu hati Tuhan. Dan yang ketiga, doa itu apa sih? Suka apa yang Tuhan suka, benci apa yang Tuhan benci. Nah begini, saya akan bergeluti dengan kata WR 2-3 orang, Tuhan aja. Saya serius, Tuhan aja, betul. Tapi belum tentu dia tinggal. Oh iya, kenapa Tuhan hadir? Karena Anda rindu. Setuju? Ketika Tuhan hadir, apakah Tuhan tinggal? Belum tentu. Ada jemaat di Surabaya, dia bilang dia mau bawa Angel ke gereja. Kenapa? Karena papanya hanya baik waktu di gereja. Di rumah papanya berubah, tidak lagi jadi baik. Jadi begini, tidak jaminan Tuhan hadir di gereja. Harusnya jadi jaminan waktu Tuhan tinggal dalam hatimu. Engkau pulang, Tuhan ada di keluargamu. Engkau ke kantor, Tuhan ada di kantormu. Engkau melayani, Tuhan ada di pelayananmu. Amin. Dan saya berdoa, Tuhan bukan cuma sekedar Tuhan, harusnya dia jadi Raja, Tuhan dalam hatimu dan hari-harimu. Amin. Bagaimana kau memperlakukan suamimu? Jangan baru pulang, kau tidak. Mana suami-suami? Sini dulu Pak sebentar. Contoh dulu, suaminya Ibu Foni, saya coba dulu contoh. Contohnya Ibu Foni ya. Contoh, baru pulang. Bayangkan kenapa terjadi perkelahian dalam rumah tangga, karena istri kalian tidak bisa jaga mulut. Tapi aneh, di gereja suka sekali kepenuhan. Tapi waktu pulang, suaminya yang ketakutan, gemetar-gemetar, dimaki-maki. Di sini nggak ada amin. Coba lihat tengah mukanya perempuan dulu. Bilang, kayaknya kau pelakunya. Di sini nggak ada amin. Amin. Nggak ada yang ngaku, puji Tuhan. Harusnya menangkan suami nggak perlu galak-galak. Caranya simpel. Sayang, kau baru pulang. Serius. Tuhan kalau ada perlakuanmu sama suami harusnya beda. Tuhan kalau
500 juta, habiskan kok. Diko di transport, Diko beli Gucci, beli Chanel, beli LV, beli Giordano, habiskan semuanya. Hei, saya mau bilang, kalau Tuhan hadir dalam hari-hari keluargamu, maka keluargamu menjadi surga. Percaya, berkahmu jadi surga, berkahmu pelayananmu jadi surga. Amin. Nah, pertanyaannya itu ada nggak? Silakan kembali. Berdoa. Yang mau berdoa angkat tangan. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Kisah Rasul 10. Ayo. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Tadi saya dikasih jadwal katanya 5 jam saja khotbah. Ada yang mau punya khotbah 5 jam? Memang orang Makassar malah ngasih. Oke, 30 menit saja kalau begitu. Mari kita baca Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Baca 2, 3. Seorang perwira pasukan yang disebut bukan anak Tuhan. Bukan orang Yahudi, bukan. Ayat 2. Dia kenal Tuhan, hidupnya berubah, saleh. Anehnya puluhan tahun kita ikut Tuhan, kita tidak berubah-berubah. Yang moro-moro masih suka marah-marah, yang suka bohong masih suka bohong, yang suka ceritain orang masih suka ceritain orang. Yang itu pendeta sekena botak boy. Sudah botak calai jangan boy. Di sini tidak ada amin. Saya percaya orang-orang jemaat Rupe semuanya baik-baik semua. Tepuk tangan buat kalian. Bilang dulu. Memang botek-botek semuanya berjemaat. Oke, terus ayat 2 baca 2, 3. Dia seorang yang Saleh berubah. Dia beserta keluarganya hormat akan Elohim terus. Dan banyak beri sedekah tidak pelit. Yang anehnya kita sudah nikahnya di bawah Tuhan, tapi pelit yang ditampung. Kuk milik dan ditampung. Tapi saya percaya cuma di sini tidak ada yang milik. Amin. Tidak ada yang ngaku. Oke. Terus baca 2, 3. Serta selalu berdoa. Perhatikan ayat 3. 2, 3. Kira-kira jam 3 petang dalam suatu penglihatan yang melihat malaikat Elohim datang kepadanya dan berkata, Cornelius, perhatikan saya. Waktu Anda sedang berdoa, Elohim akan mengirimkan malaikat. Nanti saya akan kasih setiap ayat di mana ketika Anda berdoa ada intervensi malaikat yang bekerja. Terus baca 2, 3. Ketika ia memandang malaikat itu dengan takut, dia berkata, ada apa Tuhan? Malaikat itu berkata kepadanya, semua doamu dan sedekahmu telah naik sebagai suatu pengingat bagi Elohim. Saya mau bilang begini, kenapa harus berdoa? Karena yang pertama, mungkin istrimu tidak lihat Anda berdoa, tapi Tuhan lihat dan Tuhan ingat doamu. Mungkin hari ini engkau berdoa hanya satu kotak kecil, gak apa-apa. Tidak ada yang lihat, gak apa-apa. Tapi Tuhan lihat, Tuhan ingat dan percaya. Malaikat bilang, Tuhan bilang apa? Aku kirim malaikat untuk tolong engkau. Kami ada konseling satu jemaat, ibu-ibu. Setiap kali datang mukanya bengkak, hancur mukanya. Dipukul setiap hari sama suaminya selama 14 tahun. Ada yang mau dipukul selama 14 tahun, saya doakan, puji Tuhan. Nggak ada Tuhan. Ini nggak ada. Perhatikan. Dan suaminya selingkuh di depan matanya, di atas ranjangnya selama 14 tahun. Setiap kali dia berdoa, hanya kotak kecil ini, dia berdoa, suaminya lewat. Mana Tuhanmu? Dia tidak apa-apa. Dia berdoa. Dia tidak pernah curhat. Dia tidak pernah bertanya yang lain. Dia tahu yang bisa tolong dia adalah Elohim, bukan manusia. Mungkin manusia tidak tahu dia sedang berdoa, tapi Tuhan lihat dari tempat yang maha tinggi. Satu kali dia berdoa, Tuhan bilang, aku yang berperkara dengan suami. Tiba-tiba suaminya kena sakit, besar perutnya seperti hamil 30 bulan. Besarnya begini serius. Dokter tidak tahu penyakit apa. Dan anehnya istrinya dipukul, dijahati, dia tetap layani suaminya, dia tetap jaga. Di sana dia bilang, Papa, mungkin hari ini Tuhan mau engkau bertobat. Sebuah kata yang simpel. Suaminya tiba-tiba mengambil keputusan, Mama, ampuni, saya mau bertobat. Mamanya tumpang tangan perutnya. 2 hari kemudian perutnya kecil. Dan hari ini suaminya melayani Tuhan di gereja.
Mungkin hari ini sudah tahunan Tuhan tidak lihat doa manusia. Mungkin kita tidak dapat jawaban. Sepertinya Tuhan tidak ada. Hei, saya mau bilang Elohim ingat dan Dia akan jawab Anda. Amin. Makanya tetaplah berdoa supaya baca Lukas 22 ayat 41 supaya apa? Yang kedua, Tuhan akan memberikan engkau kekuatan menghadapi badai apapun yang engkau hadapi. Coba buka Lukas 22. Ayo. Ayat 41 sampai 43. Ayo. Baca 2, 3. Kemudian dia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperempat batu jarak. Di mana ini? Saya bawa rombongan sudah 8 kali ke Israel. Getsemani artinya tempat pemerasan. Apa yang diperas? Di sini banyak zaitun. Makanya di sana ada tempat pemerasan. Zaitun adalah pohon yang bisa hidup ribuan tahun. Dan pohon inilah yang menjadi saksi di mana Yesus dijual. Pohon ini menjadi saksi di mana Dia ditangkap. Pohon ini menjadi saksi di mana murid-murid lari. Kenapa? Karena Yesus dipukul dan dianiaya. Di tempat ini Yesus diproses. Sepertinya tidak punya kekuatan. Dan ayat 42 adalah apa? Ayat 42 baca 2, 3. Katanya, ya Bapa, jika engkau berkenan, Ambillah cawan ini daripadaku. Tapi melainkan yang anehnya kita suka paksa Tuhan kok. Betul? Tuhan, jawab utangku. Bayarkan utangku. Dalam nama Yesus, Tuhan menjawab, Anda mana-mana. Dan Anda bilang, saya tidak mau gereja lagi. Nggak sudi. Betul? Anda minta berkat, Tuhan tidak jawab. Anda mana-mana. Kenapa? Karena Anda kejar Tuhan, kejar berkatnya, bukan kejar pribadinya. Kita kejar kesembuhan. Belum dikasih kesembuhan, kita marah. Kita pakai kekuatan kita, pakai rancangan kita. Makanya kemuliaan yang kita dapat hanya kemuliaan manusia. Anda lolos, tapi Anda belum lulus. Ketika Anda pakai kekuatan Tuhan, rancangan yang terjadi kata Yesus. Disinilah Yesus bukan cuma lolos, Dia lulus di mata Tuhan. Amin. Amin. Kami pergi ke Surabaya. Saya dulu orang Makassar, Ji. Tiba-tiba Tuhan jamah saya bandar narkoba. Puji Tuhan 15 tahun, Ji. Terus saya pegang bola dan togel. Ada yang mau pesan togel? Dan kebetulan di Makassar kami pegang supporter PSM Makassar. Saya nakal sekali, serius. Saya dulu bukan orang Kristen, saya orang Buddha, Konghucu, ateis. Tahun 2000 Tuhan lawat saya. Dan Tuhan lawat saya bukan di gereja. Saya tidak suka gereja. Saya benci dengan kekristenan karena semuanya munafik. Satu kali, kenapa saya cinta Tuhan? Dia tidak perlu riwayatmu, Dia tidak perlu kulit bapak, Dia tidak perlu suku bapak. Dia lawat saya di Alexis, tempat pelacuran. Makanya saya bilang, kenapa Tuhan mau ambil saya di tempat sampah? Simple, karena Dia bilang, Rex, engkau berharga dan aku mengasihi engkau. Saya tidak bisa pilih di mana saya lahir. Saya tidak bisa pilih jadi orang kaya. Tapi saya bisa pilih menentukan sikapku untuk tetap berdoa supaya waktu badai datang saya kuat hadapi apapun itu. Amin. Nah, ketika kami dijamah Tuhan, saya singkat cerita, saya berdoa di 2018 Desember akhir. Tiba-tiba Tuhan kasih suara, Rex, kamu ke Surabaya. Ada istriku, ada anakku satu, tapi tidak ada uangku. Saya pelayanan di desa-desa dan puji Tuhan, waktu saya bertobat, saya buang semua kehidupan gelapor saya. Orang Makassar yang tahu Rex pasti tahu cerita saya. Tiba-tiba satu kali saya berangkat hanya dengan modal uang 100.000 dan modal beli tiket pay letter. Saya pergi ke Surabaya sampai ke Juanda, tidak tahu mau tinggal di mana, tidak tahu mau tidur di mana. Saya hanya percaya Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan pimpin. Badai apapun saya harus lewati. Amin. Abraham enaknya dia ada domba, saya cuma koper.
Sampai di Juanda saya tunggu setengah jam. Puji Tuhan, tidak ada mujizat. Sampai menit ke-40 baru Tuhan kasih mujizat. Apa yang terjadi? Orang telepon, tiba-tiba, Rex, kamu di mana? Surabaya, Kak. Oh yuk, ada tempat tinggal? Tidak ada. Mau tinggal di tempat? Mau. Saya tinggal di apartemen kecil. Dan di sanalah saya memulai Januari 2019 perjalananku dengan Tuhan. Bulan Maret, 2 bulan saya nggak ngapain. Saya bilang, kalau saya jadi orang Kristen tidak berguna, untuk apa saya ada? Saya lempar ini. Kalau Anda jadi orang Kristen hari ini dan tidak berguna, untuk apa Anda ada? Tiba-tiba Tuhan kasih berkat, puji Tuhan. Ada bos batu bara kasih saya kuda, 1 box besar, haleluya. Tiba-tiba saya masak 10 ekor, langsung kolesterol saya naik, asam urat saya naik. Puji Tuhan, tiba-tiba sudah dari sana saya makan. Tuhan bilang, kamu makan, kamu bagi orang dong. Saya bilang, ya, masak. Di sanalah kami mulai pelayanan pertama kami, memasak 10 paket buat orang susah. 3 udang, 1 nasi dan sambal. Ada 1 pemandangan, oma-oma menangis. Kenapa oma pedis? Tidak nak enak sekali kurasa ini. Dia tidak pernah makan udang begitu besar. Dan tiba-tiba saya tanya, di mana orang Kristen? Katanya kasih. Di mana kau? Mana kau? Katanya Kristen. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu yang kasih makan. Saya bukan gembala, saya bukan pengusaha, saya cuma pengizin. Berkati dari apa yang kau ada. Di sanalah saya mulai menabur 50% buat Tuhan. Sorry, saya tidak main 10%, saya main 50 minimal. Sorry, kita 10 sombong. Kadang lupa, kadang ditilep lagi. Betul? Nah tiba-tiba dari sanalah kami mulai masak 20 paket, 30 paket. Bulan 5 Tuhan tidak utang. Tuhan kirim orang Ambon beli rumah di perumahan elit Surabaya Barat dekat Mall Pakuwon atas nama Rex Winarno. Mujizat pertama saya. Apakah Tuhan utang? Tidak. 2020 COVID datang, orang susah, justru saya diberkati di zaman COVID. Tiba-tiba ada orang Solo di rumah di sebelah rumah saya. Pak, ini Pak kunci, ambil Pak. Pergi pulang, saya bingung. Saya dikasih kelola rumah dan saya namakan Dapur Umum Surabaya. Ada yang pernah dengar nama Dapur Umum Surabaya? Di sana kami masak 200 paket, 300 paket setiap hari untuk orang-orang susah. Dan kami gak pernah nyangka, satu kali Tuhan buat ledakan di tahun 2021, Delta datang. Waktu Delta datang, 100 orang mati tiap hari di Surabaya. Pemerintah kewalahan, maaf, gereja semua tutup. Mau gereja besar, mau pendeta besar, tutup semua. Lockdown. Tuhan bilang, saya protes. Tuhan, saya teriak, bukan karena Tuhan harusnya terangnya kelihatan waktu gelap. Mana semua? Tahu nggak? Tiap hari datang telepon, Dapur Umum, please antar makan. Kami jual emas kami. Saya jual emas saya habis 240 juta. Habis. Kami masak dari 70 paket. Kenapa kami teruskan? Karena setiap hari telepon, Dapur, kurangi 1, mama baru meninggal. Dia tanya, ada yang sama lagi telepon, Dapur, kurangi 1 paket, mama baru meninggal. Ratusan anak, 300 anak lebih tidak punya papa mama karena Delta. Di sana saya bilang, sepertinya dunia sedang tertutup. Saya bilang, Tuhan, pakai saya balikan keadaan. Saya nggak tahu gimana caranya. Tiba-tiba apa terjadi? Tuhan bilang, mulai dari kamu. Saya memulainya 70 paket. Tiba-tiba permintaan melonjak jadi 3.000 paket. Dan kami masak cuma 4 orang untuk 3.000 paket. Ada yang memasak 3.000 orang untuk 4 orang saya masak. Kami 4 orang masak sampai pekerja nangis. Kak, kita sudah kuat karena masak nasi setiap hari 300 kilo, ayam 300 kilo, telur 3.000 butir. Kami harus bekerja sama dengan supir Grab untuk ngantar
di safety box itu rumah. Saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau ini rumah terakhir satu-satunya, saya jual dalam nama Yesus. Saya taruh. Tiba-tiba saya taruh di bank, saya keluar, tiba-tiba telepon bunyi, Rex, Pak Gembala, ada SCTV datang. Saya kembali ke bank, saya bilang, jangan dulu jual, kayaknya ada mujizat ini. Tiba-tiba apa yang terjadi, saya pakai. Dan pulang orang liput semuanya. Orang liput. Besoknya tanggal 8, RCTI, Indosiar, Metro TV, TV One, CNN Internasional liput. Tanggal 9, pas ulang tahun gereja kita, habis bahan semuanya. Saya berdoa, Tuhan, ini yang terakhir, entek nih. Tiba-tiba kami habis doa, apa yang terjadi? Telepon masuk dari Amerika. Saya nggak tahu nomor mana. Dia telepon, hello, Kitchen Surabaya. Saya kan nggak bisa bahasa Inggris. Saya bilang, yes, yes, yes. Dia bilang, money, money. Oh yes, money, money. Saya kirim rekeningku langsung. Dan masuk 20 juta. 20 juta. Tidak berhenti sampai di sana. Tiba-tiba 5 menit kemudian telepon dari Australia. Kitchen Surabaya. Saya nggak pakai ngomong, saya bilang money, yes, money. Dia langsung kirim 20 juta. Dari sana, bayangkan. Bukan cuma Amerika, bukan cuma Australia, Jerman, Kanada, Inggris, Cina, Singapura, Malaysia, semua kirim berkat Tuhan. Dan 1 bulan 1 miliar tidak berhenti. Dari dalam negeri orang-orang kirim ustaz, habaib, ulama, suster, orang-orang muda, ateis datang. Mereka kasih beras ratusan ton, Indomie ribuan karton, sampai rumah kami, dapur kami, gereja kami tidak mampu tampung lagi. Kami harus berdoa, Tuhan berhentikan dulu berkat, terlalu banyak. Terlalu banyak. Terlalu banyak. 3 bulan kemudian, 4 bulan, COVID Surabaya 0. Kami memberi makan hampir 300.000 orang lebih. Di sana COVID 0. Dan yang luar biasa, di tahun itu kami membaptis 600 orang. Saya mau bilang satu hal, kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan akan membalikkan. Amin. Pertanyaannya, kita siap untuk itu? Kalau selama masih belum ada tangan yang terangkat, maka Tuhan tidak akan pernah turun tangan. Selama masih ada tangan yang terus terangkat, maka di sana Sang Maha Kuasa akan bekerja dengan dahsyatnya untuk membalikkan keadaan. Buka ayat terakhir, 2 Raja-Raja 19, 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 15. Ayo, kita baca 2, 3. Kemudian dia menerima surat itu dari tangan para utusan. Dia membacanya lalu pergi ke baitnya. Dia membentangkan surat itu di hadapan mereka. Stop. Kita ini kalau ada masalah, kita suka cerita masalah kita. Masalahku besar sekali. Dia bilang surat ini, ada masalahku. Kau tahu tuh, banyak yang kamu tahu. Dia cerita semua masalahnya. Dan Anda tanpa sadar, kita tanpa sadar Bapak Ibu, Anda sedang membesarkan masalahmu daripada Anda membesarkan Tuhan yang ada di dalam kita. Seharusnya kalau ada masalah, tidak usah cuma ke manusia. Mereka terbatas. Harusnya bentangkan masalahmu di hadapan Tuhan dan bilang sama masalahmu, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Makanya isi ayat kita ketika ada masalah, dia bentangkan di hadapan Yahweh, bukan di hadapan manusia. Terus ayat 15, baca 2, 3. Engkau telah menjadikan ayat 35, lompat 35. Baca 2, 3. Jadilah pada malam itu Malaikat keluar lagi. Waktu pertama Cornelius keluar malaikat. Waktu Yesus berdoa, malaikat kasih kekuatan. Yang ketiga, waktu Hizkiel berdoa, malaikat intervensi lagi. Saya mau bilang, setiap kali kau berdoa, yakinlah bahwa ada malaikat yang akan intervensi masalahmu, intervensi sakitmu, intervensi apa yang kau hadapi. Dan apa yang terjadi? Lalu membunuh 185.000 orang.
pergi kepada juru minum, bilang ke Hizkia, anakmu akan kuperkosa, istrimu akan kupakai, dan kamu akan hancur. Ketika Hizkia dengan masalah, dia takut. Berapa banyak hari ini masalah datang kepada kita, ekonomi, kesehatan menggoncang kita, sepertinya kita gak punya jawaban. Tapi hari ini kalau itu datang, jangan pernah takut, bentangkan di hadapan Yahweh Elohim. Dan apa yang terjadi? Malaikat bunuh 185.000 orang. Hizkia tidak tahu. Mungkin saja hari ini engkau sudah berdoa, engkau tidak tahu, engkau pulang, Tuhan sudah jawab doa, Tuhan sudah berikan kemenangan, dan engkau sedang menyembah, engkau tidak tahu, Tuhan sudah memberikan engkau jawaban. Amin. Dan apa yang terjadi? Pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah mayat-mayat di segala tempat. Saya tutup dengan sebuah kesaksian yang ajaib. Saya minta waktu lebih dikit. Apa yang lebih menakutkan dari sebuah kematian? Yang paling menakutkan adalah waktu kita sakit parah. Setuju? Bulan 10 tahun 2022 saya ke dokter Terawan untuk di DSA sama istri saya. Tiba-tiba kami sedang DSA, hasilnya keluar, Pak Rex boleh DSA. Tapi ketika istri saya, dia bilang, sabar, saya panggil dokter dulu. Dokter datang, dia lihat, aduh Pak, ini tumor di batang otak istrimu, dan tumornya sudah 4 cm lebih. Pantas istri saya 1 tahun sakit kepala terus. Dia udah minum mungkin Panadol merah itu sudah 1 karton mungkin. Dan begitu selalu sakit dan tidak punya jawaban. Ternyata ketika kami MRI, kami tahu hasilnya adalah tumor otak di batang otak. Dan dokter bilang begini, harus segera dioperasi, kalau tidak istrimu akan mengalami cuma 2, cacat atau mati. Akhirnya istri saya mau menangis. Ketika istri saya lemah, saya pegang dia, saya bilang, jangan takut. Saya teriak di rumah sakit, yes! Ada yang kena kanker tumor, yes. Saya yes, susternya kaget. Saya bilang apa? Kesempatan aku akan melihat Elohimku bekerja. Tiba-tiba istriku bilang, jangan, kita jangan operasi. Oke, kita pulang Surabaya, kita doa puasa. 2 bulan, puji Tuhan, tambah besar tumornya. Ketika Tuhan tidak jawab Anda marah. Ketika Tuhan tidak jawab kesembuhanmu, kecewa. Ketika Tuhan tidak lagi menjadikan, mungkin Dia tidak berikan Anda hari ini, kita kecewa, kita marah, kita mundur, kita lari. Dan inilah yang iblis mau, supaya Anda keluar dari kasih karunia Tuhan. Tapi selama Anda masih ada dalam kasih karunia Tuhan, sekalipun Tuhan sepertinya belum jawab, tapi sekalipun engkau lagi dalam badai, kalau ada tangan terangkat, percayalah, masih ada harapan untuk engkau bangkit keadaan. Amin. Tiba-tiba bulan 12 tambah besar 6 cm. Karena waktu tanggal 19 saya doa, seperti ada suara, kutuki Tuhan, seperti ayo protes dong, kamu kan bikin prestasi banyak Surabaya. Kami baru dapat penghargaan The Best 3 tahun, lembaga masyarakat penanganan COVID terbaik seluruh Jawa Timur. Saya bilang, Tuhan, saya angkat tangan, Tuhan, terima kasih. Saya dekat mengucap syukur. Tiba-tiba saya rasa damai sejahtera. Ada suara bilang, Rex, Penang, Malaysia. Saya kaget. Saya aminkan doa saya. Ada orang telepon saya, pengusaha dari Jakarta, bilang, Pastor Rex, saya sedang atur kamu ke Penang. Saya kaget. Dan akhirnya kami ke Penang tanggal 21 Desember 2022. Dokter Malaysia bilang, ini sudah 6 cm lebih dan harus dioperasi, kalau tidak Januari istrimu mati. Saya kaget. Jadi apa yang harus saya siapkan, dokter? 90.000 ringgit dengan 8 jam operasi. Itu biaya 450 juta. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, bulan 12 adalah bulan di mana gereja sangat memerlukan uang. Di mana kami dapur setiap bulan 120 juta kami harus mengeluarkan biaya untuk memberi makan 10.000 orang.
Uang dari mana? Mana kutek? Tinggal 2 juta. Tapi tanggal 27 Desember istriku kesakitan. Dia pukul kepalanya di tembok. Pak, suami mana yang tidak sakit hati? Saya bilang yang berangkat. Ada uang yang ada. Padahal tenan dia doi. Dan tiba-tiba Tuhan kasih saya iman yang gila. Saya berangkat ke Penang cuma bawa 2 juta. Berangkat pakai Traveloka pay letter. Saya berangkat tanggal 3 Januari 2023. Tanggal 4 disuruh bayar 90.000 ringgit. Nggak ada uangku. Saya pakai jurus kamuflase. Kasih keluar dompet pura-pura bayar pakai kartu. Ditolak semua. Saya keluarkan dompet ditolak, kartu ditolak, semua ditolak. Tiba-tiba ini lagu mengalir di telingaku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Tahu gak ibu, saya pergi lagi, ditolak lagi. Saya gak tahu ngapain, ini berangkat dengan iman nekat. Tiba-tiba saya coba yang ketiga, berhasil. Saya kaget. Ada satu orang kakak saya WA, Rex, saya baru kirim 50 juta. Saya kaget. Tiba-tiba ada satu teman-teman, bukan saudara, tiba-tiba telepon, Rex, saya sudah berdoa, saya lihat kamu susah sekali. Tuhan taruh angka untuk memberkati kamu. Saya baru kirim 300 juta. Dan di sana kami bisa bayar 350 juta. Tepuk tangan dulu. Ini kalau bukan Tuhan siapa? Biarnya 350 juta, uang dari mana? Masuklah istri saya operasi tanggal 5. Tanggal 5 operasi sampai jam 4 sore, dari jam 8 pagi belum keluar. Saya lagi main game. Tuhan marah saya. Untuk apa saya kirim kau ke Penang kalau kau tidak melakukan sesuatu? Saya mulai stop main game. Saya doa di tempat tunggu operasi. Ada 24 keluarga pasien sedang menunggu sama-sama dengan saya. Dan di sana ada orang Muslim, orang Buddha. Tiba-tiba saya nyanyi ini lagu. Aku punya Tuhan yang besar. Saya nyanyi setengah jam. Ada satu ibu dari Sidoarjo datang. Pak Pendeta, Bapak Pendeta, iya. Boleh doa? Boleh. Tanteku kanker ginjal baru pecah. Datang suaminya, kita berdoa, dilawat Tuhan. Tiba-tiba dia kepenuhan Roh Kudus. Saya panggil orang Buddha, Cik, sini Cik, mau didoakan? Mau. Dan hari itu didoakan. Ada orang Muslim 4 orang. Saya panggil, Bu Haji, mau didoakan? Mau. Suamiku kanker paru-paru sudah masuk jantung. Di sana saya lihat orang kalau sudah mau mati semua minta didoakan. Dan akhirnya kami berdoa. Satu ruangan tunggu, 24 keluarga pasien didoakan. Dan Tuhan kasih dia mujizat, satu demi satu keluar. Tidak ada yang mati sampai hari ini. Tidak ada yang mati. Dan nomor telepon saya disebarlah di Island Hospital. Di Island itu ada 95% orang Indonesia. Sementara istriku dioperasi, orang Indonesia telepon kanan kiri. Saya bolak-balik doakan orang di kamar, bolak-balik doakan orang di kamar. Ternyata saya tahu tumor hanyalah batu loncatan untuk Tuhan ubah rumah sakit Island menjadi rumah doa. Dan di sana mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mujizat yang hebat. Istriku 3 hari sembuh, keluar. Yang hebatnya mujizat terakhir, mujizat banyak. Ada mertuaku, saya bilang mama jangan ikut, mama di kamar aja. Karena kalau saya ngaruh, mama tidak lihat di situ. Saya pergi ambil kartu, amplop, dan bayar itu lebih banyak kalau pulang. Kasirnya tutup semua, tinggal satu karena jam makan siang. Dan saya cek dari biaya 350 juta membengkak jadi 450 juta. Dan itu mami ku bikin apa hidup?
Saya malu. Saya coba nih, cara pertama 1, 2 tidak berhasil. Mukanya orang yang tumbuh, mukanya busuk sekali, kayak kalian lagi lihatin saya sekarang. Tiba-tiba karena saya sudah kesel, saya ambil kursi, saya balas lihatin juga mereka semua. Serius ini. Karena saya gak ada uang nih, saya mau bikin apa? Saya nangis. Karena dari kenal saya, dan saya nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan sanggup mengerti. Tiba-tiba orang yang mulai benci saya, mereka mulai datang. Bro, kenapa bro? Kamu gak bisa tolong saya, gak usah, kamu gak bisa tolong saya. Karena kurang 100 juta. Siapa mau kasih uang 100 juta di sini? Ada mau kasih uang 100 juta di sini? Bro, Pak. Kalau bukan Tuhan yang gerakkan siapa? Tiba-tiba saya sibuk nangis, ternyata Tuhan sedang sibuk tolong saya. Kenapa? Ada orang WA di sana, ada 5 orang WA, dia kirim uang 100 juta Mas. Dan di sana saya bayar 450 juta. Tumornya sisa 2. Kemarin bulan 9 kami cek 2 cm. Hari ini hilang. Saya mau bilang satu hal. Doa sepertinya tidak kelihatan, tapi doa membangkitkan keadaan. Masih mau berdoa? Masih mau berdoa? Masih mau berdoa? Doa akan membuat terobosan. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Apa yang mati menjadi bangkit. Apa yang mulai hilang, Tuhan akan balikkan keadaan. Apa yang sakit menjadi sembuh. Apa yang tidak bisa menjadi terobosan yang besar dalam hidupmu. Dan hari ini saya mau bilang, doa, tetaplah berdoa. Suaranya cuma trube. Lebih lagi. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung